Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Perkenalkan, Nama saya Dewi Fitri. nama saya Dia Puspita. Saya Diana Mardiani. Berikut adalah penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Kurikulum berisi sekumpulan rencana, tujuan, dan materi pembelajaran, termasuk cara mengajar yang akan menjadi pedoman bagi setiap pengajar supaya bisa mencapai target dan tujuan pembelajaran dengan baik. Jika dilihat secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir yang berarti pelari serta kurur yang berarti tempat berpacu. Dulu istilah ini dipakai dalam dunia olahraga. Jadi, kurikulum dapat diartikan sebagai sebuah jarak yang mesti ditempuh seorang pelari supaya mendapat medali atau penghargaan lainnya. Kemudian, istilah kurikulum tersebut diadaptasi dalam dunia pendidikan. Jadi, pengertian kurikulum dalam dunia pendidikan kemudian menjadi sekumpulan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh dan dipelajari oleh peserta didik supaya mendapatkan ijazah atau penghargaan. Dan saya akan menjelaskan beberapa kurikulum yang terjadi di Indonesia. Dalam dunia pendidikan, kurikulum termasuk perangkat yang sangat penting karena menjadi dasar untuk menjamin kompetensi dalam proses pendidikan. Karena pentingnya, maka setiap kurun waktu tertentu, kurikulum selalu diubah untuk kemudian disesuaikan dengan perkembangan teknologi, pengetahuan, dan metode belajar. Semakin lama, semakin maju, semakin pesat. Kurikulum pendidikan nasional telah mengalami berbagai perubahan yang perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. 1. Kurikulum Rencana Pembelajaran 1947. Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah Leerplan dalam bahasa Belanda. Artinya rencana pelajaran, lebih populer ketimbang kurikulum dalam bahasa Inggris. Kurikulum yang dipakai oleh bangsa Indonesia pada tahun 1947 adalah Rencana Pelajaran 1947. Bentuknya memuat dua hal pokok yaitu daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya dan garis-garis besar pengajaran. Bahwa konsep kurikulum Rencana Pelajaran 1947 masih bersifat sederhana, yaitu hanya rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan atau diimplementasikan dalam pembelajaran di kelas. 2. Kurikulum Rencana Pembelajaran 1952 setelah Rencana Pelajaran 1947 pada tahun 1952 kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang kemudian diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Silabus mata pelajarannya jelas sekali, seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Dalam konteks Rencana Pelajaran Terurai 1952, mata pelajaran diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi, yaitu 1. Moral, 2. Kecerdasan, 3. Emosionalistik atau artistik, 4. Keterampilan, dan 5. Jasmani. 3. Kurikulum Rencana Pembelajaran 1964. Pada akhir era kekuasaan Soekarno, kurikulum pendidikan yang lalu diubah menjadi Rencana Pendidikan 1984
Isu yang berkembang pada rencana pendidikan 1964 adalah konsep pembelajaran yang bersifat aktif, kreatif, dan produktif. Konsep pembelajaran ini menggunakan metode pemecahan persoalan atau problem solving. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa konsep kurikulum pada era ini lebih bersifat bagaimana peserta didik bersikap aktif, kreatif, dan produktif menemukan solusi terhadap berbagai masalah yang berkembang dan ada di masyarakat. 4. Kurikulum Rencana Pembelajaran 1968, kelahiran kurikulum 1968 bersifat politis, mengganti Rencana Pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Tujuannya pada pembentukan manusia Pancasila sejati. Kurikulum 1968 menekankan pendekatan organisasi materi pelajaran, kelompok pembina Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kelahiran kurikulum 1968 karena adanya pertimbangan politik ideologis yang dianut oleh pemerintah saat itu, yaitu Orde Baru. Kurikulum menjadi ciri khas struktur kurikulum 1968, artinya bahwa materi pada jenjang pendidikan rendah memiliki korelasi untuk jenjang pendidikan pada jenjang selanjutnya. 5. Kurikulum Rencana Pembelajaran 1975. Kurikulum 1975 merupakan kurikulum yang bersifat sentralistik atau dibuat oleh pemerintah pusat dan sekolah-sekolah yang menjalankan. Dalam kurikulum ini, satu hal yang menonjol adalah dengan digunakannya sistem instruksional. Dalam tiap mata pelajaran diberikan tujuan kurikulum dan di tiap bahasan diberikan pula tujuan instruksional bagi guru dan siswa apa yang harus dicapai. Jadi dalam pengajaran sudah ditentukan tujuan-tujuan yang setelah proses belajar harus dicapai oleh siswa. 6. Kurikulum Rencana Pembelajaran 1984. Kurikulum 1984 merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1975 dan menggunakan pendekatan proses. Dalam hal ini, faktor tujuan tetap penting meskipun sudah menggunakan pendekatan proses. Kurikulum 1984 menggunakan proses skill approach atau faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA atau Student Active Learning SAL. Namun banyak sekolah yang menerapkan dengan baik dan alhasil siswa tidak melaksanakan pembelajaran dengan baik dan hanya gaduh di kelas. 7. Kurikulum Rencana Pembelajaran 1994. Kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 1984. Hal ini berdampak pada sistem pembagian waktu pelajaran, yaitu dengan mengubah dari sistem semester ke sistem catur wulan. Dengan sistem catur wulan yang pembagiannya dalam 1 tahun menjadi 3 tahap, diharapkan dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk menerima materi pelajaran cukup banyak. Tujuan dan proses berhasil dipadukan, muatan nasional dan muatan lokal sangat banyak porsinya. Akhirnya, kurikulum 1994 menjadi kurikulum yang super padat dan hasilnya juga kurang bagus. 8. Kurikulum Rencana Pembelajaran 2004 atau KBK. Kurikulum berbasis kompetensi.
KBK merupakan suatu program pendidikan berbasis kompetensi yang mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi sesuai, spesifikasi indikator-indikator evaluasi, dan pengembangan pembelajaran. Kurikulum ini belum diterapkan di seluruh sekolah di Indonesia. Peserta didik tidak hanya menguasai pengetahuan dan pemahaman, tetapi juga keterampilan, sikap, minat, motivasi, dan nilai-nilai agar dapat melakukan sesuatu dengan penuh tanggung jawab. Beberapa sekolah telah dijadikan uji coba dalam rangka proses pengembangan kurikulum ini. 9. Kurikulum Rencana Pembelajaran 2006 atau KTSP. Kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pada dasarnya sama dengan 2004, perbedaannya terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada JIA dari desentralisasi sistem pendidikan. Di sini pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, dan guru dituntut mampu mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah dan daerahnya. KTSP lahir dari semangat dari daerah-daerah bahwasannya pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat saja, melainkan juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Oleh sebab itu, dilihat dari pola atau model kurikulum pengembangannya, KTSP merupakan salah satu model kurikulum bersifat desentralisasi. 10. Kurikulum Rencana Pembelajaran 2013 berkaitan dengan pengembangan kurikulum. Kurikulum 2013 lebih menekankan pada pendidikan karakter, dengan harapan melahirkan insan yang produktif, kreatif, inovatif, dan berkarakter. Memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Dalam materi pembelajarannya terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan ada materi Bahasa Indonesia, IPS, PKN, sedangkan materi yang ditambahkan adalah matematika. Upaya perubahan kurikulum dari KTSP ke kurikulum 2013 adalah salah satu usaha memperbaharui setelah dilakukan evaluasi kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan generasi bangsa saat ini. 11. Kurikulum Rencana Pembelajaran Merdeka. Kurikulum Merdeka ialah kurikulum yang dimaksudkan untuk mengasah minat serta bakat anak sejak dini dengan fokus pada materi esensial, pengembangan karakter, dan kompetensi siswa. Maka kurikulum Merdeka menjadi kurikulum yang fleksibel dan memaksimalkan nilai linearitas bakat individu. Tetapi kurikulum ini belum diterapkan ke seluruh sekolah yang ada di Indonesia. Dari penjelasan tersebut, perkembangan kurikulum di Indonesia dari tahun 1947 hingga kurikulum Merdeka yang menjadi faktor terhadap perkembangan adalah menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kepentingan politis semata. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.